Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini Anda udah berbagi materi pengantar ya, soal Applied Behavior Analysis atau ABA dan autisme. Ini ditulis oleh Suzanne Buchanan dan Mary Jane Weiss. Nah kan banyak banget nih pilihan perawatan autisme di luar sana. Pertanyaannya, menurut sumber ini, kenapa sih harus ABA? Apa yang bikin dia beda? Mari kita bedah bareng-barang. Oke, kita coba pahami dulu inti ABA versi tulisan ini. Jadi pendekatannya ini tujuannya bikin perubahan nyata di hidup seseorang. Caranya pakai prosedur yang katanya udah terbukti berhasil. Kuncinya itu ada di penguatan positif ya, reinforcement. Betul, reinforcement. Jadi gampangnya gini, kalau ada perilaku yang kita mau, kita kasih sesuatu yang disukai. Bisa pujian, mainan favorit, apa aja deh. Dikasihnya langsung setelah perilaku itu muncul. Biar apa? Biar diulang lagi. Oke. Jadi kayak ngasih hadiah gitu ya, biar semangat. Iya, bisa dibilang gitu. Terus keterampilan yang mau diajarin, entah simpel atau rumit, itu dipecah-pecah. Jadi langkah kecil-kecil gitu ya, biar gampang diikutin. Persis, langkah kecil, terukur, terus diajarinnya sistematis. Tujuannya yaitu tadi, biar proses belajarnya positif, menyenangkan. Perilaku yang bagus dikuatin, yang bermasalah ya diusahakan nggak terulang atau nggak dapat penguatan. Nah, yang menarik nih, dan kayaknya ditekankan banget ya di sumber ini, soal landasan ilmiahnya. Katanya, ABA itu sangat bergantung pada pengumpulan dan analisis data observasi langsung. Benar banget. Ini bedanya. Bukan cuma cerita, oh anak saya cocok, atau testimoni gitu. Ini harus ada bukti terukur. Makanya di materi ini disebut ada ratusan studi terkontrol yang udah dipublikasiin. Ratusan ya? Banyak juga. Iya, isinya mendokumentasikan efektivitas ABA buat individu dengan autisme. Macam-macam aspek, dari skill spesifik sampai interaksi sosial. Penting banget ya landasan data itu. Karena ini langsung nyambung ke klaim utamanya kan, soal bukti efektivitas ABA. Terutama kalau terapinya dimulai dari dini dan intensif. Sumber ini kan cerita soal hasil studi itu. Iya, studi tentang intervensi dini dan intensif. Katanya anak-anak yang ikut program ABA intensif itu kemajuannya pesat ya. Belajar banyak skill baru, terus perilaku bermasalahnya turun drastis. Betul, hasilnya signifikan. Bahkan, ya ini klaim yang cukup kuat sih. Apa tuh? Disebutkan beberapa anak ini setelah ikut program jadi sulit dibedakan dari teman sebayanya yang perkembangannya tipikal. Wow, oke. Itu klaim yang cukup berani ya? Nah, mungkin Anda mikir, oke, tapi gimana kalau dibandingin sama metode lain? Nah, iya tuh, pertanyaan bagus. Ada satu studi kunci yang dibahas di sini dari Howard dan rekan-rekannya tahun 2005. Mereka coba bandingin, ada 3 kelompok anak usia dini diamati selama 14 bulan. Kelompok 1 dapat ABA intensif. Oke. Kelompok 2 dapat intervensi eklektik intensif. Ini kayak, campuran berbagai metode populer gitu, sering dipakai juga. Jadi kayak gado-gado metode gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mungkin kurang terstruktur dibanding ABA yang metodologinya tunggal dan ketat. Kelompok 3, ini intervensi publik biasa yang non-intensif. Terus hasilnya gimana? Studi Howard itu? Nah, ini yang menguatkan argumen di sumber ini. Kelompok ABA nunjukin peningkatan signifikan di semua area. Kognitif, bahasa, adaptif. Jauh di atas 2 kelompok lainnya. Jauh ya bedanya? Iya, tapi ada satu lagi temuan yang menurut saya cukup mengejutkan dari studi itu. Apa tuh? Bukan cuma ABA yang unggul, tapi kelompok yang intervensi publik non-intensif itu Kenapa? justru nunjukin kemunduran selama periode studi. Hah? Mundur? Bukannya stagnan tapi malah mundur? Iya, mundur. Ini kan jadi menggarisbawahi argumen penting dari penulis ya. Bukan cuma soal jenis intervensinya, tapi intensitas dan konsistensi penerapannya itu bisa jadi faktor penentu antara maju atau malah yaitu tadi, mundur. Oke, jadi intensitas itu krusial banget ya ternyata? Banget. Dan ini nggak cuma buat anak usia dini loh. Materi ini juga kasih bukti manfaat buat anak usia 4-7 tahun yang baru mulai ABA. Mereka juga katanya kemajuannya lebih pesat dibanding yang pakai pendekatan eklektik, meskipun intensitasnya sama. Terus buat orang dewasa gimana? Masih relevan? Masih. Meskipun data jangka panjang buat program intensif pada orang dewasa mungkin lebih terbatas ya. Tapi intervensi ABA yang terfokus itu terbukti bisa ningkatin fungsi dan kualitas hidup secara nyata kok. Jadi argumennya di sini prinsip ABA ini relevan buat semua usia. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari materi yang Anda bagi ini, tulisan Buchanan dan Weiss ini ngegambarin ABA sebagai pendekatan yang akarnya kuat di sains perilaku ya?
Betul, basisnya sains. Kuncinya di pengajaran yang sistematis, terus tugas dipecah jadi kecil-kecil, sama pakai penguatan positif yang konsisten ya. Iya, Dan yang paling di-highlight itu dukungan risetnya. Banyak banget, terutama buat intervensi dini dan intensif pada autisme. Jadi diposisikan sebagai pilihan yang efektif dan potensinya bisa mengubah hidup gitu ya. begitu klaimnya menurut sumber ini. Kalau kita tarik benang merahnya ya, inti pendekatannya itu observasi yang teliti, kumpulin data objektif, pecahin masalah rumit jadi langkah-langkah yang manageable, terus kuatkan kemajuan secara sistematis. Observasi, data, langkah kecil, penguatan. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Kalau prinsip-prinsip dasar ini, memecah tujuan besar jadi target kecil, rutin ngasih penguatan buat tiap kemajuan, terus ngelacak hasilnya pakai data, kalau ini efektif banget di konteks terapi autisme menurut sumber ini. Kira-kira gimana ya Anda bisa menerapkan kerangka berpikir yang mirip di area lain hidup Anda? Mungkin pas lagi belajar skill baru, atau ngejar target kerjaan, atau pengembangan diri lainnya yang lagi Anda fokuskan sekarang. Menarik buat direnungkan itu. Bagaimana prinsip ini bisa kita adopsi ya? Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini.